Jika orang Inggris mengucapkan hello, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, dan jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa. dan sudah sepatutnya umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri mulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Wati. Perkenalkan, nama saya Siti Marnaini. Perkenalkan, nama saya Nur Lasmi. Kami dari kelas PGSD E. Kami akan menjelaskan mengenai uji T pada hipotesis deskriptif. Selamat menonton. Seorang guru di SD Negeri 001 Sungai Kunjang memiliki dugaan bahwa model pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan rata-rata lebih dari 70. Untuk membuktikan dugaan tersebut, dilakukan penelitian terhadap 25 peserta didik yang belajar menggunakan model CTL dan diperoleh data nilai hasil belajar Bahasa Indonesia sebagai berikut. Kemudian ujilah dugaan seorang guru SDN 001 Sungai Kunjang tersebut pada taraf signifikansi 5%. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu secara random dengan tes hasil belajar siswa. Kemudian jenis datanya menggunakan data kuantitatif yang berupa angka-angka. Untuk populasinya yaitu seluruh peserta didik di SDN 001 Sungai Kunjang. Sampelnya yaitu 25 peserta didik yang mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dengan model CTL. Serta variabel penelitiannya yaitu ada variabel bebas. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran serta variabel terikatnya adalah hasil belajar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu skala pengukurannya menggunakan skala interval karena nolnya relatif. Setelah kita masuk ke dalam SPSS, kemudian kita masuk ke variabel view-nya. Terus kita isi di name-nya yaitu kita isi HB. Type-nya kita biarkan dan juga width-nya kita biarkan. Untuk desimalnya kita isi 0 biar dia tidak menjadi desimal koma-koma seperti itu. Kemudian labelnya kita isi hasil belajar. Values dan missing serta kolom kita biarkan. Like-nya kita pilih yang center. Kemudian measure-nya kita pilih scale karena dia termasuk data skala interval. Role-nya kita biarkan. Kemudian kembali ke data view, kita isi data-data yang sudah kita ketahui dan pastikan jumlahnya sama seperti soal. Setelah itu kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, dan kita masukkan hasil belajarnya ke dependent list. Kemudian kita pilih plots, kita centang normality plots with test, kemudian continue, kemudian OK. Dan kita lihat di sini hasil dari test of normality-nya yaitu di Shapiro-Wilk ya, karena kita datanya kurang dari 50. Di situ sigma-nya adalah 0,213 yang berarti dia lebih besar daripada 0,05. Jadi bisa disimpulkan yaitu datanya berdistribusi normal. Serta kita menggunakan uji T karena data dari soalnya yaitu hanya 25 peserta didik, yang berarti kita menggunakan uji T. Tahap 2 merumuskan hipotesis. H0 sama dengan mu0 kurang dari atau sama dengan 70 rata-rata hasil belajar siswa menggunakan model CTL, tidak lebih besar dari 70. H1 sama dengan mu0
lebih besar dari 70 rata-rata hasil belajar siswa menggunakan model CTL lebih besar dari 70. Kemudian untuk menentukan uji statistiknya, pada data yang sama kita pilih compare mean, kemudian one sample t-test, kemudian hasil belajarnya kita masukkan ke test variabel, dan test value-nya kita isi sama seperti di soal, yaitu 70. Kemudian kita pilih OK. Di sini kita dapatkan hasil t-testnya yang one sample test. Selanjutnya tahap ketiga, menentukan nilai uji statistik. Nilai T hitung dapat ditentukan menggunakan rumus T hitung sama dengan X dikurang mu0 per S per akar N, di mana X adalah rata-rata sampel, mu0 adalah rata-rata populasi hipotesis, S adalah simpang baku, dan N adalah jumlah sampel. Dari hasil output SPSS pada tabel one sample test, kita peroleh nilai T hitung adalah min 3410. Nilai ini konsisten dengan perhitungan manual kita, di mana selisih rata-rata X dikurang mu0 adalah minus 4440, yang kemudian dibagi dengan simpang baku rata-rata, hasilkan minus 3410. Tahap 4, menentukan nilai kritis, yaitu rumusnya T tabel sama dengan taraf signifikan. Diketahui taraf signifikannya yaitu 0,05, DF-nya 25 kurang 1 sama dengan 24, maka T tabelnya 1,711. Ini didapatkan dari T tabel pada nomor 24 dengan taraf signifikan 0,05 yaitu 1,711. Tahap selanjutnya yaitu tahap 5, menentukan kesimpulan. Nilai T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik yang menggunakan model CTL adalah lebih dari 70.